Ya, pastinya seorang BGS, Menteri Kesehatan kita, Budi Gunadi Sadikin, dan timnya akan berupaya untuk menutup bahwa kasus ini hanya sekedar kasus yang ringan, bahwa kasus ini akan lenyap begitu saja. Tapi kami, para dokter cinta tanah air, berkomitmen bahwa kita akan tetap memperjuangkan kesehatan yang pro rakyat. Dan tujuan kita memang sepertinya sederhana, melawan penyelewengan kekuasaan Menteri Kesehatan. Tetapi pada intinya adalah, perjuangan ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan negara ini. Bahwa negara ini, bangsa ini sedang dalam kondisi yang sangat genting. Masyarakat memang tidak paham kenapa kesehatan ini dikatakan genting. Karena saat ini kesehatan akan menjadi komoditas. Bahwa saat ini Menteri Kesehatan kita itu dengan terang-terangan menjual negeri ini. Jadi tidak ada kata lain selain kata lawan. Dan ini bukan perjuangan seorang dokter atau perjuangan saya pribadi. Tapi perjuangan kita semua, rakyat Indonesia, untuk sadar diri bahwa ke depan bukan sekedar menjual sumber daya alam atau memperdagangkan sumber daya alam, tapi bangsa ini akan dijual. Bukan bukan sekedar harga dirinya, tapi rakyat bangsa negeri ini itu hanya akan menjadi sejarah nantinya. Karena kita benar-benar akan dikuasai harkat, martabatnya, bahkan jiwanya. Kenapa? Karena Menteri Kesehatan sekarang ini sangat mungkin menjual data-data, baik data-data yang sifatnya administratif tentang kesehatan, maupun data-data genomik seperti itu. Kenapa data kesehatan itu penting? Karena justru data kesehatan itulah suatu, kalau kita katakan, suatu mahar, suatu keinginan dari para investor itu agar dia dapat berbisnis di Indonesia, maka dia menginginkan data. Data inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Jadi saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa sangat berhati-hatilah dengan data yang ada pada kita. Setiap tetes darah kita, setiap bagian tubuh kita itu akan menjadi sangat penting. Penting untuk apa? Untuk ke depan anak cucu kita. Bukan tidak mungkin dikatakan bahwa pandemi itu nantinya bukan karena virus, tetapi akan berbasis atau berdasar dari genomik. Apa genomik itu? Adalah peta peta kita, peta rakyat kita, peta suku bangsa Indonesia yang nantinya akan sangat spesifik sekali untuk dijadikan obat, bahkan dijadikan senjata bagi mereka untuk menjatuhkan kita. Seperti itu. Jadi tetaplah jaga diri, jagalah kesehatan, dan ingatlah bahwa perjuangan kami, dokter cinta tanah air, untuk kesehatan pro rakyat ini bukan berlandaskan keinginan kita untuk membela diri kita, tetapi keinginan kita karena kita benar-benar cinta tanah air dan bangsa ini. Mereka. Praktek, ayo bareng-bareng praktek. Mimisan yang asam urat, kolesterol, liver, jantung, paru-paru, wes ayo praktek. Praktek dari sini. Ini yang jadi susah ditekuk tuh. Di sini nih. Ayo praktek. Ini sudah kena semua. Ayo sudah kena semua, baik itu jantung, paru-paru kena semua. Kenapa masih komen? Kalau dibilangin ojo ngeyel. Saya baru masuk Pak D itu udah ngetik. Nah kan, tuh, nih di sini. Iya tuh. Ini kalau udah dilancarkan seperti ini, yang jari-jari kaku, terus ditarik ke bawah. Lihat, tarik ke bawah, pelan-pelan. Ayo praktek. Tarik ini ke bawah. Ini ya, ini lihat 1, 2, 3, 4. Ini kena semua tuh. Nah, tuh. Jelas tuh, kena semua. Baik itu jantung, liver, paru-paru, ini sudah kena semua. Kenapa teman-teman tuh masih sibuk bertanya tuh? Terus ini sampai ke sini, nih, ini ya jantungnya, sudah kena semua tuh. Tuh sampai ke sini semua, tuh. Wes, ayo praktek, langsung praktek aja teman-teman yang baru gabung. Nggak usah komen, nggak usah nanya penyakit. Ini semua penyakit kok. Ini sudah terus. Tuh yang katanya panas dalam tadi, terus ini kalau ini sudah langsung lari ke sini, lambung panas dalam, mimisan. Tuh. Lambung panas dalam, mimisan, telinga katanya wek wek wek, katanya berair. Lo kok terapi situnya? Lo terapi sini. Vertigo terapi dari mana? Lo dari lambungnya tuh. Sudah tak bilangin ini untuk semuanya. Tuh. Tuh. Nih. Lakukan seperti ini, usahakan nih tangan jangan begini tapi begini. Karena apa? Ini begini nih. Kalau tidak percaya praktekkan. Tangan itu sampai tarik begini, ini ditarik begini keras, tidak kena sarape. Tapi kalau tangan begini sampai tarik itu langsung kena yang sakit. Jantung, paru-paru ini sudah kena semua. Dah, kalau ini sudah ini ya. Terus ini ke sini. Ini ke sini. Tariknya ke sini, tuh. Tarik ke sini. Kalau ini sudah, lihat di sini, ini ya di sini nih. Ini lihat, ini di sini nih. Ini terapi. Tuh, terapi. Tuh, nih terapi.
Siapa suruh komen? Ya komennya ya ndak kebaca kok. No komen, jangan komen. Praktek. Lu praktek ini praktek. Komen sampean percuma. Hati-hati pentil yang mengeluarkan darah atau nanah. Ini ganas. Makanya BH tidak boleh hitam. Harus coklat atau putih. Supaya kalau keluar cairan ketahuan. Hati-hati pentil yang mendelep. Ini tugasnya suami untuk ngodot. Jadi nyonya saya dulu mendelep. Begitu pulang kerja tak golek, iya tak odot. Saya tidak ngomong, kalau ngomong tambah stres. Misalkan, jeng, ini bahaya kanker. Oh tambah tidak bisa tidur deh. Kok pulang kerja tak golek, tak odot. Alhamdulillah sudah berhasil. Itu memang harus kerjasama yang baik ya. Bagian ngodot, hati-hati. Jadi nanti ibu kalau merasa gitu, ngomong nang bapak, Pak Delon, Pak mendelep tangga. Tolong ngodoten Pak, odoten ya. Slide. Ini yang berat, sudah diambil kemoterapi tidak bisa, slide tembus sampai belakang, ya. Slide, kelihatan Bang. Slide pemeriksaannya, slide ini mencegah. Makin dini kanker ditemukan, makin besar kemungkinannya akan sembuh. Tapi gejala dini tidak ada. Makanya itu banyaklah bersyukur, memaafkan, menolonglah orang lain. Ya as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Jadi orang yang ahli sedekah, penyakitnya dibuang sama Allah. Ini ada cerita, teman saya di masjid. Itu sarafnya kejepit. Periksa sana, periksa sini, rumah sakit mana? Operasi. Oke. Pak, operasi tak tunggoni nang rumah nang operasi. Wedi aku Pak Agus gak wani. Aku tak ngene alternatif ae. Apa alternatifnya Pak Agus? Sedekah. Minggu berikutnya, Pak ayo operasi. Enggak Pak Agus, penyakit gue hilang. Apa? Lha ngomongane Pak Agus yuk. Saya sedekah diangkat penyakitnya. Saya manggil yatim piatu habis 4 juta. Dicabut. Jangan meremehkan sedekah. Kalau pensiunan eman sama pensiunnya tidak banyak. Dengan senyum, berkata yang baik kepada anak cucu, itu sedekah. Ngeladeni suami podo pensiune sing ikhlas. Kadang-kadang nggak teh diuncalno ngene. Tanggal 1 sampai 10 pakai gula. Kok tanggal 20 kayak uyah. Itu banyak itu. Slide. Nah ini deteksi dini, slide. Tips sembuh dari kanker, slide. Nah, paliatif ini gunanya meningkatkan kualitas hidup. Slide. Ini contoh, ibu ini seorang guru dengan kanker payudara, tulang belakangnya hancur. Ini egois sekali. Semua dosennya dimusuh, dokternya dimusuh, dokter perawat tidak berani. Kayak Pak Agus saya. Ibunya tok yang ini kasih sayang seorang ibu. Saya sekarang sedang merawat banyak anaknya yang sakit, ibunya yang merawat. Ya ini. Suaminya aja lari ke rumah saya. Bagus, saya pengen masuk perkumpulan suami takut istri. Oh, silakan gabung dengan saya. Aku dewi wedi. Ya. Nah, ini akhirnya dibantu slide. Nah, ini ibunya ini dia semangat lagi, ini melok mana ya. Baik. Akhirnya dia bisa kerja lagi ya dengan tulang belakang hancur. Terus dia bilang, Bagus bisa ndak saya dampingi anak saya wisuda. Loh, mati hidupnya seseorang itu bukan dokter, bukan rumah sakit, Tuhan yang punya. Ya mengatur sama Allah, ya kan gitu. Dia diberi kesempatan untuk dampingi anaknya wisuda dengan pakai korset, dia pakai hak 5 cm. Pak Agus saya pakai hak 5 cm. Oh terima kasih sama Allah. Terus dia ngomong ke saya, Pak Agus, kapanpun Tuhan mengambil saya sudah siap. Acceptance. Kalau orang pasrah, orang daya tahan tubuhnya meningkat. Kalau stres, semua daya tahan tubuhnya turun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mikir terlalu berat. Karena mulai banyak penyakit, sarafnya mati semuanya. Tolong ibu-ibu kalau bapak-bapak ada yang mulai terasa geringgingen tangannya, padahal tidak ada diabetes. Terus jalannya rodok angel. Itu bebannya berat sudah. Saya kehilangan sahabat saya, dokter spesialis penyakit dalam, meninggal karena sarafnya mati semuanya. Sampai terakhir ya. Mulai sekarang boleh mikir tapi tidak boleh kepikiran. Dibuat happy aja, bersyukur. Otot betis, jantung kedua Anda. Selama ini kita hanya tahu bahwa satu-satunya organ yang mengatur peredaran darah dalam tubuh manusia adalah jantung. Ternyata masih ada yang lain. Inilah beberapa fakta tentang sistem peredaran darah dalam tubuh kita. 1. Selain jantung, tubuh kita juga memiliki pompa darah kedua yang tidak kalah penting, yaitu otot betis di kaki. 2. Pembuluh darah di betis bertindak sebagai penampung darah yang tidak dibutuhkan tubuh pada waktu tertentu. 3. Kaki memiliki reservoir vena yang lebih kecil. Pada gerakan pertama saat kaki melangkah, darah reservoir vena kaki diperas dan memperbaiki reservoir betis. Lalu, otot betis berkonstruksi dan memompa darah ke atas menuju jantung. Vena yang hanya memiliki katup satu arah ini menjaga agar darah tetap mengalir ke arah jantung.
4. Jika kita tidak bergerak dalam waktu yang lama, seperti duduk di kursi atau di mobil selama berjam-jam, otot betis akan menganggur dan tidak berkontraksi banyak. Darah menjadi mandek dan tidak mengalir. Oleh karena itu, penting untuk tetap aktif bergerak dan selalu melakukan ayunan langkah. 5. Jika katup di otot gagal bekerja dengan baik, dapat menyebabkan darah terkumpul di kaki. Kondisi ini dikenal sebagai insufisiensi vena atau reflux vena. Gejala insufisiensi vena dapat menjadi berat, seperti merasa lelah, kaki nyeri, pergelangan kaki bengkak, varises menonjol, kram, gatal, kaki gelisah, perubahan warna kulit, dan bahkan ulserasi kulit. 6. Dalam beberapa kasus, ketika seseorang lebih banyak berbaring ketimbang bergerak, darah yang terkumpul bisa menjadi stagnan dan berkembang menjadi gumpalan darah. Ini disebut deep vein thrombosis atau DVT. DVT bisa berbahaya lantaran gumpalan darah dapat pecah dan mengalir dalam aliran darah, lalu tersangkut memenuhi paru-paru kita. Kondisi ini membutuhkan perawatan medis yang tepat. 7. Untuk mencegah DVT, teruslah bergerak dan menggunakan kaki secara aktif. Berjalan, berlari, naik tangga, atau melakukan aktivitas fisik lainnya akan membantu memompa darah dari kaki kembali ke jantung dan mencegah stagnasi atau pembekuan darah. 8. Akhirnya penting untuk diingat bahwa kaki merupakan bagian penting dari sistem sirkulasi darah kita. Otot betis yang ada di kaki merupakan jantung kedua kita yang membantu memompa darah dari kaki kembali ke jantung. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kaki agar tetap aktif dan bergerak secara teratur. Berjalan, berlari, atau melakukan aktivitas fisik lainnya akan membantu mencegah risiko DVT dan insufisiensi vena, sehingga kesehatan sirkulasi darah secara keseluruhan selalu terjaga. Ginjal itu kan kebanyakan pasti karena satu pola makan atau dia banyak obat-obatan yang diminum sudah lama bertahun-tahun akhirnya merusak ginjal. Cuman kan kayak saya sebagai orang awam tadinya juga nggak ngerti, suami saya disuruh cuci darah ya oke-oke aja, kita kan namanya orang awam apa kata dokter mangut aja kan gitu loh. Tapi ternyata saya baru tahu waktu saya bawa ke Penang, ternyata kita harus cek tuh dari EGFR. EGFR tuh fungsi ginjal. Kalau ternyata fungsi ginjalnya masih 8%, itu tidak perlu cuci darah. Nah, waktu itu suamiku 13%. Nah, dokter Indonesia yang dicek itu kreatinin. Nah, akhirnya suruh cuci darah. Mereka bukan cek EGFR. Nah, akhirnya nurut. Nah, pikiran orang-orang awam cuci darah itu adalah mengobati ginjal. Bisa Betul bagus ya? lagi gitu. Jadi ya. dipikir udah pakai BPJS gak bayar ini ya. Tapi mereka tidak tahu efeknya. Kalau cuci darah itu hanya menggantikan kerjanya ginjal, bukan mengobati. Nah, ginjal ini tidak dipakai, lama-lama mengecil. Ya, jadi contoh kayak gini nih, aku kasih gampangnya ya. Kayak kita tiba-tiba nggak bisa jalan nih, Jas. Terus kita pakai kursi roda. Apakah kursi roda itu mengobati kaki kita? Tidak, hanya menggantikan aktivitas. Malah ototnya mengecil, Ya, kakinya otomatis jadi kaki mengecil. kita jadi mengecil karena tidak dipakai. Iya, Ya betul. kan? Nah, sama kayak mesin cuci kita rusak, kita cuci pakai manual. Ya kan? Cuci pakai manual. Nah, terus apakah dengan cuci manual mesin cuci kita sembuh? Ya enggak, harus diperbaikin. Nah, produk kita ini memperbaikin sel-sel semua, memperbaikin DNA yang rusak, memperbaikin sel yang rusak. Jadi bukan menggantikan cuci darah, bukan gitu loh. Nah, kalau terus-terusan cuci darah, fungsi ginjal makin mengecil. Jika tinggal 1%, BPJS itu cuma bayar berapa? Transplantasi pilihannya. BPJS cuma bayar 100 juta, 900 Dan juta. transplantasi juga belum tentu cocok. Nah, 900 juta dari kantong kita. Kita Iya. harus siap duit segitu besarnya. Teman saya sampai mau tunggu jual rumah karena mau transplantasi anaknya. Akhirnya rumahnya belum laku, anaknya meninggal. Karena udah tinggal 1%. Nah, jika duit saya banyak, mau 10M juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada masalah transplantasi. Kayak kasus teman saya, dia transplantasi sebulan sampai 4-5 kali opname. Karena apa? Kalau transplantasi itu imunnya harus diturunkan. Kalau imun diturunkan, penyakit lain yang datang. Iya. Nah, kalau dia lagi sakit, dia diobatin dong. Imunnya dinaikin lagi. Dinaikin imunnya, ginjalnya nolak lagi. Ya. Ya tinggal pilih mau menderitanya Nah, karena apa. itu gitu loh. jadi produk yang diminum. Kalau yang saya sarankan sesuai dengan suami saya, minumnya apple stem cell sama NAD. Ya. Kalau udah parah ya, apple stem cell-nya harus 6 saset sehari. 2 pagi, 2 siang, 2 malam. NAD cukup 1 kaplet sehari. Dan di kasus yang Erna tangani Itu banyak banget yang ngebantu EGFR naik, kreatinin turun.
Cuma waktunya berbeda-beda ya. Ada Waktunya yang... berbeda karena ini bukan obat aja bertahun-tahun, malah cuci darah harus cuci darah seumur hidup. Jadi bagusnya si apple stem cell Iya. ini membantu Dia perbaikan. bukan mengobati. Dia memperbaiki sel. Kalau NAD memperbaiki DNA. Kalau udah bagus ya, otomatis Jadi masalah itu fungsinya nggak ada. fungsinya gitu loh. kembali ya. Fungsi kembali gitu. Organ dimudahkan Bahkan ada kembali. yang beberapa orang lepas cuci darah, termasuk kayak suami saya. Oke, Gitu. Ya semoga apa ya cerita ini bisa menjadi berkat banyak orang. Iya. Dan Dan banyak bisa- orang nggak ngerti ya kan. Iya. Disuruh cuci darah dikira mengobati. Coba deh, yang sudah cuci darah coba cek fungsi ginjalnya sebelum cuci darah berapa, setelah cuci darah berapa tahun Oke. jadi berapa. Robi waktu itu tahun berapa ya cuci dia darahnya? Cuci darah sempat sehari 2 kali, bukan seminggu 2 kali ya. Sehari sampai 2 kali. Karena kreatinnya 16, oriumnya 342. Tahun berapa waktu itu? 2018. Sekarang udah sehat banget ya. Oh ya, Itu- sebulan udah lepas karena saya paksa nggak cuci darah waktu itu. Jadi dari tahun 2018 itu hanya sebulan lah ya. Iya, karena saya bawa keluar dari rumah sakit Iya, iya. dengan alasan mau pakai BPJS. Sampai sekarang sudah tahun 2024 sehat Berarti walafiat. sudah 6 tahun ya. Nggak Sehat ada banget. keluhan Nggak ginjal ada lagi. sama sekali. Dan tidak minum obat ya. Tidak minum obat. Oke, terima kasih banyak sharingnya Erna. Sama-sama. God bless Semoga you. membantu ya.